Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusak Lazwa Ilhami dari kelas P dengan NIM 2020-53007 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tema dengan judul konsep dasar analisa bisnis perusahaan untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah dasar akuntansi. Yang pertama, ada agenda. Apa saja agenda itu? Yang pertama, ada konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Yang kedua, ada jenis laporan keuangan. Yang ketiga, ada analisis laporan keuangan. Selanjutnya, apa sih analisis laporan keuangan itu? Analisis laporan keuangan atau lebih dikenal dengan Financial Statement Analysis, yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama, ada menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan di masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua, ada menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada analisis bisnis. Di dalam analisis bisnis ada evaluasi prospek dan evaluasi risiko. Di dalam evaluasi prospek dan evaluasi risiko terdapat pelaku pengambil keputusan bisnis. Yang pertama ada investor, kedua kreditor, ketiga manajer, yang keempat analisis merger dan akuisisi, dan yang kelima ada director, yang keenam ada regulator, yang ketujuh ada external auditor, yang kedelapan ada pekerja atau serikat pekerja, dan yang terakhir ada lawyer. Untuk selanjutnya yaitu tentang framework analisis laporan keuangan. Komponen dalam proses analisis bisnis. Yang pertama ada business environment dan strategy analysis. Di dalam business environment dan strategy analysis ada industri analysis serta strategi analysis. Kemudian ada accounting analysis, kemudian ada financial analysis, analysis of cash flow, profitability analysis, risk analysis. Kemudian di dalam risk analysis ada cost of capital estimate. Yang selanjutnya ada prospective analysis. Kemudian ada intrinsic value. Framework analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, ada menilai kualitas laba. Yang keempat, analisis laporan keuangan. Yang kelima, ada memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis. Apa jenis kegiatan perusahaan? Strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba? Perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Siapa pemain utama usaha tersebut? Siapakah pesaing utama perusahaan? Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Dan bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Selanjutnya ada analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya.
Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Selanjutnya ada aktivitas bisnis. Di dalam aktivitas perencanaan ada tujuan, yaitu ada kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, opportunity, tantangan, proyeksi, promosi, strategi, dan ada pricing. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan profitabilitas. Yang pertama ada rivalry among existing firm, yaitu antara lain industry growth, concentration, differentiation, switching costs, fixed variable costs, excess capacity, exit barriers. Yang kedua ada threat of new entrants, ada scale of economies. Yang kedua ada distribution access. Yang ketiga ada relationship. Yang keempat ada legal barriers. Dan yang ketiga ada threat of substitute product. Ada relative price and performance. Yang kedua ada buyers' willingness to switch. Di dalam industri profitability, antara lain ada bargaining power of buyers, ada switching cost, differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyers, volume per buyers. Ada bargaining power of suppliers, ada switching cost, differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyers, ada volume per buyers. Selanjutnya ada analisis keuangan atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Yang pertama ada analisis profitabilitas, yaitu evaluasi pengembalian investasi. Yang kedua ada analisis risiko, yaitu evaluasi risiko dan kemampuan membayar. Yang ketiga ada analisis arus kas, yaitu evaluasi sumber dan penggunaan dana dengan alat analisis rasio dan analisis arus kas, yaitu dengan memunculkan risiko akuntansi. Selanjutnya ada prospective analysis. Yang pertama ada process to forecast futures payoff. Yang kedua ada business environment and strategy analysis. Yang ketiga ada accounting analysis. Yang keempat ada financial analysis. Dan yang terakhir ada intrinsic value. Selanjutnya ada aktivitas bisnis. Ada aktivitas investasi seperti pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya. Ada aktivitas pendanaan seperti pemilik atau equity, serta non-pemilik atau liabilities. Untuk selanjutnya ada aktivitas bisnis, ada aktivitas investasi, perencanaan, dan pendanaan. Semua ini termasuk dalam aktivitas operasi, pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Selanjutnya ada laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi.
Kemudian ada laporan keuangan, antara lain ada laporan posisi keuangan atau neraca, atau lebih dikenal dengan Statement of Financial Position or Balance Sheet. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, atau lebih dikenal dengan Income Statement and Other Comprehensive Income. Yang ketiga ada laporan perubahan modal atau Statement of Shareholders' Equity. Kemudian ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan atau Notes to the Financial Statement. Kemudian ada laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Yang pertama itu ada planning. Apa saja sih di dalam planning tersebut? Nah, yang pertama ada investing. Di dalam investing ada dua bagian utama. Yang pertama ada current. Di dalam current terdapat cash, account receivable, inventories, marketable securities. Kemudian non-current ada land, building, equipment, patents, investment. Yang kedua ada operating. Dalam operating itu ada sales, cost of goods sold, selling expense, administrative expense, interest expense, income tax expense. Dan yang ketiga ada financing. Di dalam financing ada current seperti note payable, account payable, sellers payable, income tax payable, serta non-current ada bond payable, common stock, retained earnings. Nah, kemudian ada net income, income statement. Ada aset, di dalam aset ada balance sheet. Di dalam cash flow ada statement of cash flow. Kemudian ada statement of shareholder equity. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang informasi tambahan selain laporan keuangan. Seperti diskusi manajemen atau MDA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, informasi tambahan, proxy statement, sumber informasi, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, dan key performance indicator, yang kemudian ada announcement perusahaan, serta ada website. Selanjutnya ada akuntansi dan manajemen. Di dalam akuntansi ada akuntansi keuangan seperti laporan keuangan dan pengungkapannya. Kemudian akuntansi manajemen ada rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Nah, di dalam akuntansi keuangan ada pemakai eksternal seperti investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Di dalam akuntansi manajemen ada pemakai internal seperti manajer untuk menentukan tujuan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya ada proses penyediaan informasi. Yang pertama ada identifikasi stakeholder. Nah, di dalam stakeholder ada dua, yaitu internal seperti pemilik, manajer, pegawai, dan eksternal ada pelanggan, kreditor, serta pemerintah. Yang kedua, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Kemudian yang ketiga, rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Kemudian ada catat data ekonomi dari aktivitas bisnis. Nah, poin dari nomor 3 dan 4 ini termasuk sistem informasi akuntansi. Dan kemudian yang kelima ada siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Nah, seperti ini alur transaksi bisnis. Yang pertama ada persetujuan transaksi,
kedua, transaksi terjadi. Yang ketiga, menyiapkan dokumen. Yang keempat, mencatat di jurnal. Yang kelima, posting ke buku besar. Yang keenam, siapkan laporan keuangan. Nah, di dalam proses akuntansi, setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan atau penjurnalan. Yang kedua, posting dari jurnal ke buku besar. Yang ketiga, membuat neraca saldo trial balance belum penyesuaian. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Yang kelima, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat jurnal penutup akun nominal. Yang kedelapan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik atau opsional. Nah, sistem akuntansi terdiri dari akun-akun, kemudian dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar. Nah, di dalam sistem akuntansi ada mencatat transaksi dari kejadian lain, mengklasifikasikan item, peringkas dampaknya, serta melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.